Halo, selamat datang di Zona Horor, channel yang membahas tentang kisah horor dan misteri kehidupan. Jika kamu suka dengan channel ini, silahkan klik subscribe dan bagikan kepada teman-teman kamu. Terima kasih yang sudah subscribe dan selamat mendengarkan. Enjoy! Ini sebenarnya pengalaman sepupuku waktu kecil, sebut saja namanya Ani, dan aku juga serumah dengan Ani waktu kecil. Dulu rumah tempat tinggal Ani dekat dengan kebun yang memang banyak banget pohon-pohon besar dan pohon bambu, jenis barongan, yang lebat sekali. Saat itu hari menjelang siang, sekitar jam 11, Ani bermain dengan temannya yang bernama Atun. Awalnya mereka bermain seperti biasa, tapi lama-kelamaan mereka malah bermain di belakang rumah, sampai-sampai mereka pun tiba di kebun di belakang rumah Ani. Tapi waktu mendengar cerita Ani itu, aku juga sempat heran mengapa mereka berani-beraninya bermain di tempat itu, padahal di sana nyeremin banget. Aku bisa tahu karena waktu kecil kalau aku nangis, pasti aku dibawa ibu ke kebun itu. Ibu ngancam aku kayak gini, kalau kamu tidak mau diam, akan ibu lemparkan ke pohon bambu itu loh. Ibu bilang gitu supaya aku ketakutan dan mau diam, tapi aku malah nangis terus. Ani dan Atun melanjutkan bermainnya. Beberapa saat kemudian mereka melihat ada sosok wanita tinggi besar yang terbang dari pohon bambu menuju ke arah mereka. Mereka ketakutan dan berlari menyelamatkan diri dari kejaran makhluk itu. Tapi di tengah jalan mereka terpisah. Atun beruntung, dia berlari ke rumah neneknya. Dia pun bertemu neneknya dan berkata, "Nek, aku dan Ani dikejar wewe gombel." "Mana Ani sekarang? Kenapa dia tidak bersamamu?" tanya neneknya khawatir. "Dia tadi lari ke rumahnya," jawab Atun. Sementara itu Ani sedang sial. Dia memang berlari ke rumahnya, namun di sana sepi, tidak ada orang sama sekali. Dan sialnya lagi, dia masih dikejar-kejar hantu itu. Akhirnya dia masuk ke kamar, dan mengunci pintu rapat-rapat. Dia pun semakin takut karena pintu kamarnya terus digedor-gedor dengan keras oleh hantu itu. Dia lalu teriak-teriak minta tolong. Beruntungnya, beberapa saat kemudian para tetangga terdekat pun berdatangan ke rumahnya. Anehnya, sosok wewe gombel itu lenyap tak berbekas. Ani pun segera ditolong oleh warga. Sejak saat itu Ani dan Atun tidak pernah berani lagi main di kebun belakang rumah walaupun siang hari.